Waktu bukan untuk dibuang percuma. Karena kita mengendalikan waktu, bukan sebaliknya. Latihan harus selalu ada di antara. Elemen to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Sibuk bukan alasan. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, optimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Trust me, it works. Sebelum menjalankan perannya sebagai duta elemen, para grand finalis Element of the Year 2011 ini nantinya akan dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Mulai dari kelas nutrisi dan latihan, public speaking, acting, bahkan sampai modeling. Diharapkan semua pembekalan ini nantinya dapat membantu mereka dalam proses aktualisasi di masyarakat. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Penampilan yang maksimal merupakan salah satu modal penting bagi para calon icon elemen untuk menginspirasi. Karena itu, sebelum kegiatan karantina dimulai, seluruh grand finalist menerima makeover yang dibantu para stylist dari Leon and Alfie dari Queen Dome Executive Salon. Intinya lebih ke makeover ya, karena temanya dari elemen sendiri kan break the boundaries. Jadi kalau orang bilang, oh rambutnya nggak bisa begini, saya ingin bikin, itu pasti bisa. Lalu, bagaimana pendapat para grand finalist tentang penampilan baru mereka? Diharapkan dengan penampilan yang baru, para grand finalist bisa menjadi lebih percaya diri dalam memberikan inspirasi bagi masyarakat. Gue paling susah dapetin rambut yang pas buat gue, tapi yang ini kali ini gue cocok banget pas. Mau ngasih hasil review kita yang tadi ya, dari hasil bagaimana cara 2/3-nya adalah ngomongin kamu ulang tahun.
Mengingat peran mereka kelak sebagai sosok inspirator gaya hidup sehat, maka pengetahuan yang mendalam tentang nutrisi dan latihan tentu menjadi keharusan. Nanti kita akan mencoba sharingkan. Kemudian profesionali, matanya nggak lihat. Halo, selamat siang semuanya. Pengetahuan yang dibagikan di sini diharapkan bisa membantu para grand finalist menginspirasi dalam hal pengetahuan untuk mendapatkan tubuh yang atletis dan ideal. Para grand finalist nampak antusias, baik dalam menyimak pengajar maupun mengajukan pertanyaan. Untuk mampu menjadi seorang spokesperson yang handal, dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang meyakinkan. Oleh sebab itu, para grand finalist juga menerima pembekalan materi public speaking. Dari kemampuan komunikasi, baik secara verbal ataupun non-verbal, sampai kemampuan menjawab pertanyaan, menjadi pegangan para grand finalist untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai komunitas nantinya. Karena nanti di depannya setelah mereka menjadi seorang Elemen of the Year, mereka akan berhadapan dengan banyak sekali media dan juga banyak sekali mungkin penggemar-penggemar yang akan mengajukan banyak pertanyaan. Jadi penting buat kita untuk mempersiapkan atau membekali mereka supaya mereka bisa nantinya bisa menjawab pertanyaan dengan benar, bisa menyampaikan message-nya sebenarnya mau ngomong apa, dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara mereka menghandle situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan yang mereka inginkan. Jika terpilih, seorang Elemen of the Year pastinya akan dihadapkan pada berbagai kesempatan bertemu media dan melakukan wawancara. Lalu, seperti apa ya jika mereka diwawancara nanti? Dalam sesi latihan wawancara, para grand finalist diajak untuk secara kritis menyikapi berbagai macam sifat dan karakter dari seorang wartawan. Bandung ini berarti kan Jawa Barat ya? Belum lulus. Berarti kan kalau belum lulus itu sebenarnya dia itu berarti ada yang kurang ya. Harus ini menarik kan nih kalau misalnya ulang tahun mereka. Pembekalan belum selesai. Sebagai calon figur baru di bidang entertainment, pengetahuan tentang dunia modeling juga diberikan kepada para grand finalist. Kelak, modeling merupakan salah satu bidang yang dekat dengan para grand finalist. Dalam kesempatan kali ini, Nando, Elemen of the Year 2006, berbagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang modeling dan catwalk. Gak ada yang begini, gak ada yang begini, gak ada yang macam-macam. Udah, cowok tuh begini aja. Simple. Dua tangan juga boleh. Oke, sekarang saatnya para grand finalist unjuk kebolehan layaknya berjalan di sebuah fashion show. Dalam masa karantina yang bertempat di Ritz-Carlton, Jakarta, para grand finalist dibekali dengan beragam ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai Elemen of the Year. Hotel ini dipilih karena memiliki fasilitas dan eksklusivitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Elemen of the Year nantinya. Sosok wanita yang satu ini tentu sudah tidak asing bagi para pencinta film dan teater. Ya, untuk mengembangkan kemampuan dasar akting dari para grand finalist, Ratna Riantiarno dan tim dari Teater Koma menyempatkan diri untuk datang dan berbagi. Para grand finalist mendapatkan arahan dan juga pengetahuan yang lebih mendalam tentang akting. Tapi, tiba-tiba... Dari ruangan ini, cepat! Bisa ikut peraturan ya sih? Bisa ikut peraturan ya sih? Waktu itu kita sempat, wah, ini orang marah banget nih. Ini orang marah beneran nih. Saya duduk di depan, di belakang saya ngelihat kalau di belakang itu lagi ada yang main handphone. Ternyata itu dari Maluku, Sarif, ya kan, dia main handphone. Saya udah ngelihat, wah pasti bakalan bermasalah nih, dan ternyata bener, langsung dibentak lah di situ pada saat kita sedang itu.
yang lagi main handphone keluar. Semua langsung pada diem, semua yang tadi ketawa-ketawa langsung semua pada diem, langsung pada tegang semua. Dimarahin lagi. Saat itu ada sesuatu yang harus saya kontrol terkait usaha saya, yang harus saya lewat nggak bisa telepon, jadi saya cuma SMS saja. Dan ternyata itu ketahuan kalau saya megang HP, tiba-tiba saya dibentak sama Bu Ratna, semua orang juga kaget. Kalau nggak bersihin juga nggak apa-apa. Dikituin aja manyun. Tapi betul, jangan main handphone lagi. Untung Ibu Ratna hanya bercanda. Disinilah para grand finalist diberikan kesempatan melihat kekuatan akting dari seorang artis senior. Sebelum mempelajari akting dengan lebih dalam, para grand finalist ditantang untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing dalam waktu 3 menit. Tidak kurang, tidak lebih. Terdengar mudah ya? Tapi, coba lihat bagaimana para grand finalist melakukan tantangan tersebut. Ternyata, ada juga grand finalist yang ditegur karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Pertama, saya kira pertama kali 3 menit itu lumayan singkat karena saya bercerita panjang lebar tentang profil saya, lalu keseharian saya, hobi saya, dan ternyata itu belum cukup, masih ada 1,5 menit ke depan. Setelah pemberian materi, para grand finalist mencoba mengekspresikan berbagai perasaan melalui sebuah lagu. Semua grand finalist tampak menghayati peran marah sambil menyanyi. Namun, grand finalist dari Sumatera Utara, Jeremy, tampak tidak nyaman dengan situasi ini. Jangan kau membatasi kelemahanmu. Ketika kau membatasi dirimu sendiri, maka kau membatasi dirimu. Jadi jangan beri batasan. Aku nggak bisa tidak. Berarti kau menganggap lemah dirimu sendiri. Kira-kira ada apa ya dengan Jeremy? Ini karantina ini seperti saya itu sedang keluar dari comfort zone saya. Jadi kalau dulunya saya itu di Medan, dengan background saya yang ada seorang guru dan juga seorang aktivis rohani di gereja, jadi saya itu memang benar-benar harus menjaga sikap karena saya itu harus dilihat banyak orang. Kalau mungkin challenge itu diberikan sekarang, saya pasti bisa melakukannya dengan ya saya rasa dengan cukup baik. Setelah memahami bagaimana seriusnya melakukan akting, para grand finalist kembali ditantang untuk memainkan beberapa naskah yang telah disiapkan. Dibagi ke dalam 4 kelompok, para grand finalist harus memerankan peran-peran dengan cerita yang berbeda-beda. Mereka berlatih dengan bimbingan langsung dari Ratna Riantiarno, serta rekan-rekan dari Teater Koma. Berarti cowok 3 ngomong sebagai Tentang kayak kerajaan Cina yang rajanya itu ditipu oleh raja palsu. Jadi ketika waktu raja palsu itu udah berkuasa, ternyata raja asli datang mau bilangin sama rakyat kalau raja ini tuh palsu. Hei, Sembah, atau kamu lebih pilih dihukum baju? Betul. Prajurit, coba bawa orang lawan hukuman. Jadi akhirnya raja palsu ini bisa berkuasa itu gara-gara penasihat raja itu. Sebenarnya yang salah penasihat raja, karena penasihat raja itu punya ilmu sihir yang bisa buat raja palsu itu jadi raja asli. Nah, kebetulan penasihat rajanya gue yang antagonisnya itu. Gitu. Iya sayang. Iya. Gak tau ya, semua orang bilang Prandi cocok buat gue, tapi gue rasa enggak. Gue dapet peran playboy. Ya di situ diceritakan seorang pria yang terlalu sensitif. Padahal ada 3 pria. Satu pria ini yang playboy, dua pria ini ya orang biasa, pada nggak kenal semua. Weekend ntar kita ketemuan ya. Janji melulu. Tapi si playboy ini terlalu sensitif dan merasa
diusik oleh dua orang ini dan merasa aduh, kok pada ngomongin gue ya, kayak gitu sih lebih sensitifnya sih. Bayangin aja waktu itu saya sekelompok sama si OC yang dari Balikpapan dan Randy dari Manado, dan kita diminta perankan jadi orang gila. Tuh, lihat tuh, apa yang terbang itu? Mas, itu sih pesawat terbang namanya Mas. Yang lucunya karena kita memerankan orang gila tersebut, kita harus benar-benar jadi orang gila. Kebagian acting jadi cowok yang dikacangin sama cewek. Jadi ada 3 cowok, mereka pede. Emang lu yakin dia bakal milih lo? Gue ini yang selalu diajak nonton Mau diundang kencan nih sama cewek, nggak taunya malah diundang pernikahan. 3-3 juga kepilih nggak taunya. Kira-kira dari 4 kelompok ini, kelompok mana ya yang dinilai oleh tim Teater Koma paling baik dalam memainkan naskahnya? Nah, yang dari semua itu kriteria yang tadi aku bilang jatuh ke orang gila. Selamat untuk Eric, Randy, dan Ozzy. Semoga bakat akting kalian dapat terus dikembangkan. Siapa tahu, suatu saat kita bisa melihat salah satu dari mereka berakting. Wah, sedang apa ya para grand finalist? Oh, ternyata mereka sedang bersama kru Trans 7 untuk membuat video profil. Video profil ini yang nantinya akan ditampilkan di grand final, sekaligus memperkenalkan para grand finalist kepada para penonton. Untung mereka sudah dibekali ilmu acting, modeling, dan public speaking. Jadi, urusan syuting video ini menjadi lancar. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan Whey Protein, Elmen mengoptimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Elmen. Trust me, it works. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Latihan harus selalu ada di antaranya. Elmen to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Kepiawaian dan berpose akan menjadi modal penting bagi para finalis Element of the Year 2011 untuk menjadi seorang entertainer sejati. Yang lebih menarik dari karantina kali ini, mereka akan menjalani sesi foto yang mengulang beberapa konsep dari iklan pertama Elmen. Seseru apa ya sesi foto mereka kali ini? Ini dia. Sekarang adalah waktunya para grand finalist untuk mengimplementasikan ilmu modeling yang telah mereka dapat dalam sesi foto yang sesungguhnya. Mengambil lokasi di junkyard, tema foto kali ini terbilang unik. Kira-kira apa ya tema yang diusung oleh fotografer? Oke, konsep pemotretan kali ini kita mau bikin rough metal gitu. Jadi stylingannya sih cenderung metal, tapi kita bawa ke locationnya yang sesuatu yang rough, sesuatu yang maskulin sekali sih. Jadi kita dapat location ini kayak junkyard, which is bisa ngasih mood roughnya tadi kan. Jadi memang kita sengaja pakai mobil-mobil bekas, kemudian tanah, kemudian natural light, matahari, jadi sesuatu yang keras gitu. Lalu,
Bagaimana pendapat para grand finalist? Temanya sih gue rasa cukup cowok banget ya. Sesuai sama tema Elmen ya, Break the Boundaries. Mantap. Berkat kejelian dari arahan sang fotografer, para grand finalist bisa berpose dan menjalani sesi foto seperti layaknya seorang model sesungguhnya. Untuk sesi foto ini, mereka juga mendapatkan persiapan make up dari Dewi Larosi Artistry Management. Sesi foto dengan menggunakan baju yang dirancang oleh Yudhistira ini mengharuskan para grand finalist untuk berpose sebaik mungkin di bawah teriknya sinar matahari. Hambatan pas di kap mesin gue kepanasan nih soalnya matahari bikin kap mesinnya panas jadi mesti disiram air dulu segala macem gitu. Yang paling pertama itu panas banget, terus udah keringetan, udah ada makeup, udah pakai jaket, udah segala macem, pokoknya panas banget, tantangan banget. Kalau yang susah sih pas waktu move pas klik move. Nah, itu yang agak susah, agak bingung. Mikir-mikir itu dulu gerakannya, dockingnya bagus nggak gitu. Pertama sih posenya ya agak bingung soalnya baru. Terus tapi ya udah diarahin, asik lah jadinya. Tak hanya satu sesi foto outdoor, sesi foto di karantina kali ini juga dilakukan di sebuah studio. Dalam sesi foto indoor, para grand finalist berfoto bersama mobil Smart Fortwo, mengenakan pakaian dari Homini Emerito by Mango. Elmen percaya, dengan mendukung dan mengaplikasikan teknologi yang ramah lingkungan, seperti mobil Smart Fortwo ini, kehidupan yang sehat akan menjadi lebih mudah didapatkan. Oke, sekarang saatnya kita melihat keahlian sang fotografer Wong Sim dalam memberikan arahan dan membidik lensa kameranya. Nah, sesi foto terakhir merupakan sesi foto yang sangat spesial. Dalam rangka merayakan ulang tahun Elmen yang ke-10, para grand finalist ditantang untuk memperagakan ulang konsep foto beberapa iklan cetak Elmen yang pertama. Nah, sekarang kita akan bikin remake iklannya. Iklannya ini adalah tentang seorang pria yang percaya diri, dia bisa presentasi di depan semua orang, karena badannya atletis ideal, dia bisa presentasi topless. Trust me, it works! Christian, Jeremy, Randy, Oki, Eric, dan Yodi menjadi kelompok pertama yang mendapatkan giliran. Dalam kesempatan ini, Christian, perwakilan Sulawesi Utara 1, dipilih untuk menjadi bintang utama. Giliran kedua, Adi Jaya yang menjadi bintang utama. Adi Jaya berfoto bersama Ozzy, Adi Guna, dan Marino. Mereka bergaya sebagai anak band yang sangat percaya diri dengan tubuh atletisnya. Tadi dua teman kalian sudah meremake dua iklan Elmen, dan yang terakhir inilah print ad Elmen yang paling penting karena menjadikan
Freenet ini menjadikan TV komersial elemen yang pertama atau iklan elemen pertama di TV. Ada yang tahu apaan? Wedding. Kelompok terakhir yang terdiri dari Adit, Raihan, Syarif, dan Gillian. Mereka diberi mandat untuk berpose dalam sebuah pernikahan. Kali ini, Adit yang berhasil menjadi bintang utama. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Karena kita mengendalikan waktu, bukan sebaliknya. Latihan harus selalu ada di antaranya. Elemen to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Sibuk bukan alasan. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, optimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Trust me, it works. Kali ini para finalis Elemen of the Year 2011 akan ditantang untuk adu ketangkasan dalam mempresentasikan bagian-bagian di tema Break the Boundaries. Selain bersenang-senang, mereka nanti juga akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang tak kalah inspiratifnya dari mereka. Siapa saja mereka? Ini dia. Berbeda dengan karantina beberapa Elemen of the Year sebelumnya, karantina tahun ini tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, tetapi juga di kota lain, yaitu Bandung. The Papandayan Bandung menjadi tempat menginap para grand finalist. Inilah bagian yang sudah ditunggu-tunggu grand finalist, Break the Boundaries Challenge. Dalam sesi ini, para grand finalis akan diberikan serangkaian tantangan dalam sebuah games yang memerlukan ketangkasan dan juga kekompakan. Sengaja kita kumpulin kalian di sini untuk mengikuti suatu tantangan dalam Break the Boundaries Challenge. Sebelumnya, grand finalis dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, Adit, Jeremy, Adiguna, Marino, dan Randy. Kelompok kedua terdiri dari Raihan, Syarif, Ozzy, dan Gillian. Sedangkan kelompok ketiga beranggotakan Christian, Adijaya, Oki, Erik, dan Yodi. Dibagi dalam 3 kelompok, para grand finalis ini akan saling beradu ketangkasan dan tentunya kecepatan dalam menyelesaikan sebuah misi. 3 and go! Misi ini terdiri dari 3 tantangan yang merepresentasikan knowledge, time, and space. Dan tadi pada saat kita mendapatkan clue pertama kan, kita pikir itu adalah perpustakaan. Jadi kita pikir di tempat ini akan ada perpustakaan. Iya, ruang seminar kita belajar. Ruang seminar berkumpul, ruang seminar. Ayo bro, di sini bro, gue langsung narik semuanya. Langsung narik. Dan benar ternyata di situ. Dan kita menjadi yang pertama tiba di sana. Oke, selamat datang di pos tantangan knowledge. Di sini kalian harus memecahkan tantangan sehubungan dengan pengetahuan. Gunakan otak dan baca instruksi dengan baik.
Di ruangan ini, para grand finalist diberikan sejumlah pertanyaan mengenai nutrisi dan latihan. Mereka diharuskan mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan di dalam majalah ataupun buku yang telah disediakan. Meski semua jawaban sudah tersedia, melalui tantangan yang pertama ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena mereka harus berbagi buku atau majalah yang ada dengan kelompok lainnya. Kita karena kita kelompok terakhir mungkin bukunya udah ngacak. Jadi kita bukunya udah keambil semua sama kita nggak kita itu bagian pakai feeling aja. Karena kita jawab dengan feeling aja. Bahkan sempat terjadi insiden di antara grand finalis akibat penjatahan buku dan majalah. Iya, soalnya kan Jeremy masih lihat menunya. Jadi, Jer pinjam bentar ya. Jeremy udah bilang iya, tapi si Randy bilangnya, wah, dia lagi nyari di situ juga. Jadi dikirain Randy gue ngerebut gitu. Dalam tantangan yang pertama, kelompok Erik berhasil menjadi kelompok tercepat. Disusul kelompok Adit di tempat kedua dan kelompok Syarif Kalian berada di posisi tempat ketiga. Tetap semangat. Semangat Pasti selalu. ada posisi gobar. Oke. Kartu. Udah. Pencet apa sih? Atau kayak gitu? Diberikan satu kode, yang kode itu kita sangat memberatkan sekali. Bingung. Apa sih kodenya? Kode ceritain. Sebenarnya hitung sudut. Tapi kita imajinasinya terlalu tinggi banget ya. Kita terlalu berimajinasi. Langsung milih lift. Langsung aja naik ke atas. Segitiga. Lift bro, lift. Thomas apa Joan tadi bilangnya? Sementara itu, kelompok Syarif juga tampak kebingungan mencari lokasi selanjutnya. Kemana? Saya di seputaran sini. 3 simbol gitu, kotak, terus ada garis zigzag, ada siku. 2. Ternyata ini saya sikunya kan. Kita nggak kepikiran misalnya. Poinnya diambil di siku. Ternyata itu adalah sebuah tempat. Ternyata sebuah tempat untuk di antara dua tempat di situ poinnya ada nomor kamar tuh. Dan kita otak-atik terus. Kita sempat susah ya kesusahannya. Kita otak-atik terus dan ternyata itu ada sebuah nomor kamar. Iya. Kamar nomor 434. 434. Ya, dan jawabannya betul. Nih kunci. Di tempat lain, kelompok Adit masih bersusah payah memecahkan teka-teki. Kan ada tuh hotel, kita lihat petanya ya. Pelan-pelan kita menuju. Tanya aja sama pegawai hotel sini di mana tempat petanya. Ini liatin dulu. Benar sini. Benar enggak? Tapi ini berarti melebar ke sana kan. Di tantangan kedua ini, para grand finalist diharuskan untuk menghafal gerakan-gerakan di dalam video elemen Inspiration, kemudian memperagakannya secara berurutan. Hal ini tentu saja membutuhkan konsentrasi dan juga kerjasama tim yang baik. Nah pada saat udah sampai sana, saya langsung lihat kok ada laptop dan ada CD pastinya. Pasti ada hubungannya kan. Akhirnya kita hubungkan, ternyata itu ada sebuah gerakan yang harus kita lakukan. Tapi yang lucunya sepanjang jalan waktu mau kamar, karena klunya dibilang lihat, hafal, lakukan. Jadi sepanjang jalan tuh kita melihat semua. Kita melihat semua aja di lift kita. Menurut logika kita penting kita ingatin. Kadang bawa pulpen dicatat di tangan. Pernak-pernik lift nih bentuknya kayak apa, kita berusaha hafal gitu kan. Takut kita mengulang kesalahan lagi kan. Bahkan pencetan lift aja kita hitung. Iya, kita hitung ada berapa lantai gitu semuanya. Iya, ini udah diulang kok. Jadi ada 12 episode dan kita bagi-bagi. Gua hafal yang ini, gua ini. Tadi aja 9, aku 8. 9. Ini 9. 10. 12, 13. Ayo 13. Live. Ini harus berapa? 11. Yang 10 nih. 9. Ada juga. Karena ada satu video yang kelewatan. Yang kelewat. Tapi kita udah hitung 12, ternyata ada satu episode yang kelupaan.
Waktu itu kita dapat clue-nya, liatin video, terus ingetin gerakannya, terus lakukan setelah itu gerakannya. Kan nggak ngomong, kirain kita mungkin berurutan semua, jadi pelan. Detil kita nontonnya. Nggak taunya skip aja satu video itu kan ada 12 video. Satu video satu gerakan doang. Clue berikutnya, kalian Klobi berlatih di Bandung zaman Belanda. Sekarang. Go. Oke, selamat tim kalian masuk ke posisi kedua. Mantap. Udah, lurus. Oke. Terus kalian dapatkan poin 8. Dikasih clue latihan Bandung zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Clue-nya latihan Bandung zaman Belanda. Oke, dalam benak kalian apa lagi tuh? Adi tuh ya. Kita lagi mikir, tiba-tiba Adi. Gimana Adi? Zaman Belanda tuh ya cocoknya Paris Van Java gitu. Kemudian, seluruh kelompok bergegas ke arah kendaraan untuk menuju tempat tantangan terakhir, Paris Van Java. Ini apa ya? Mobil. Ternyata tidak semua kelompok langsung mendapatkan jawaban mengenai tempat yang seharusnya. Hal ini sempat membawa ke lokasi lain. Berlatih di Bandung zaman Belanda. Jadi masih berlatih ini berlatih gym atau apa ya? Kalau gym ada nggak yang Di Braga. Bandung zaman Belanda? Nah, di Artikannya apa? Di situ imajinasi kita tinggi lagi. Braga. Pikirnya Braga. Kirain latihan di yang rumah-rumah zaman Belanda. Rumah-rumah atau zaman yang Belanda. Situasinya zaman Bandung zaman Belanda. Gitu. Udah hampir singgah lagi di sana. Udah hampir berhenti ya. Tapi Terus terpikir mau push up di depannya. Gitu. Jadi kirain kita begitu. Paris Van Java. Selfie. Astaga. lagi kita. Betul. Oke. Bandung zaman Belanda, Jalannya Paris udah Van bener. Java. Betul. Bener. Ya akhirnya Karena di situ kita tidak menemukan apa-apa. Jadinya kita berpikir lagi dan ternyata ada yang itu kan PVJ. PVJ itu Paris Van Java yang artinya kota Bandung zaman Belanda itu. Paris Van Java arahnya mana? Arah Paris Van Java kemana? Nggak tahu, udah apa Kalau ke Paris Van Java arahnya kemana? Paris apa? PVJ. Mall PVJ, Pak. Mall PVJ. Ini siang belas soalnya? Nggak tahu juga. Makasih Pak, makasih Pak. Kalau arahnya ke Paris Van Java kemana? Mana? Paris Van Java, PVJ. Mall PVJ. Paris Van Java. Mall, iya BSM itu. Aduh. Depan aja, depan. Ah, nanya itu tuh, supir Van Java kemana? Paris Van Java kelewat depan tadi. Tuh, kelewatan. Kita buka kaca, ya terus kita tanya buat supir angkot yang di samping kita atau supir truk yang ada di samping kita. Semuanya Kita ditanya. PVJ kemana? Di tengah kebingungan dua kelompok yang lain, kelompok Adit melaju dengan pasti ke tempat tantangan ketiga. Pasti zaman Belanda kan, Paris Van Java kan. Iya, bisa jadi. Satu-satunya tempat fitness tuh di Paris Van Java cuma selfie. Benar. Akhirnya, kelompok Adit menjadi kelompok yang pertama tiba di lokasi tantangan ketiga, yaitu Celebrity Fitness Paris Van Java. Di sini, tantangan yang membutuhkan ketahanan fisik akan menghadang mereka. Tak lama kemudian, kelompok Syarif pun datang menyusul. Kalian ada di posisi yang kedua. Waktunya adalah 10 menit untuk memecahkan solusi.
paling capek treadmill 2 kilometer bayangin. Dan itu kita udah lari-lari dalam waktu lari dari parkiran ke selfie aja udah lari gitu. Kita harus lagi untung aja biasa main bola Terus kendala saya waktu itu pada punya saya treadmillnya, ternyata saya udah berlari 20 meter kecabut jadi mati, jadi harus cari lagi, diulang lagi. Ketika kelompok lain hampir menyelesaikan tantangan ketiga, kelompok Erik datang menyusul. Selamat datang di PVJ, selamat datang di Celebrity Fitness PVJ. Kalian berada di posisi ketiga. Meski sebelumnya ada di urutan kedua, kelompok Syarif mampu menyelesaikan tantangan sebagai urutan pertama. Disusul kemudian oleh kelompok Adit, lalu kemudian oleh kelompok Erik. Dari Element of the Year di suatu tempat yang tersembunyi di PVJ. Saya sempat saat itu berpikir dia sedang nongkrong, berarti Rikas nongkrong berarti pasti hubungannya dengan suatu kafe yang ada di. Saya tahu dia senang ngopi gitu di suatu kafe dan saya langsung berpikir dia pasti ada di situ. Tapi udah jauh-jauh, sampai di sana. Dia jauh-jauh turun 2 kali. Ternyata dia nggak ada di situ. Tanpa hasil. Masih jauh. Selamat, kalian telah menyelesaikan Break the Boundaries Challenge. Kalian berada di posisi pertama. Setelah melalui 3 tantangan dengan kompetisi yang sengit, akhirnya kelompok Syarif muncul sebagai kelompok pertama yang tiba di garis akhir. Sekaligus menjadi juara untuk Break the Boundaries Challenge kali ini. Kita udah datang ngos-ngosan, ketemu dan ternyata kita dinyatakan Apa? Tenang, ayo kumpul. Kumpul dulu. Ambil nafas. Mas. Selamat, kalian telah menyelesaikan Break the Boundaries Challenge. Oke, kalian berada di posisi kedua. Selamat. Oke. Bangga juga mau kerja sama teman-teman kita di kelompok lain gitu. Kita bisa, apalagi yang nggak ada orang Bandungnya bisa juara 1 gitu. Iya. 4 orang lagi, kita 5 orang. Cukup sebel juga sih. Sebel juga sih. Tapi kan kita udah membuktikan diri, kita tetap pimpin kan. Iya. Sampai PPJ kita nomor 1 loh. Intinya di antara kami tidak ada satu yang lebih unggul dari yang lain. Yang penting kita semua luar biasa sama dan intinya adalah kita semua memanfaatkan yang namanya kerja tim. Tidak hanya berkompetisi, para grand finalis juga diajak untuk berempati terhadap sahabat-sahabat yang tergabung di Rumah Cemara, Bandung. Rumah Cemara adalah organisasi berbasis komunitas yang terdiri dari para pecandu narkoba dan orang dengan HIV/AIDS. Di tempat ini, para grand finalis diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Melalui materi presentasi dari Rumah Cemara, grand finalis diberikan kesadaran bahwa berinteraksi dengan mereka yang memiliki HIV/AIDS tidaklah berbahaya, asalkan dilakukan dengan hati-hati. Ini adalah simpati, empati, dan solidaritas yang ditunjukkan kepada para Grand Finalist Element of the Year 2011 kepada para pengidap HIV atau AIDS, yaitu salah satunya adalah dengan cara bermain futsal seperti ini. Yuk, pasti seru deh. Jangan anggap remeh tim futsal Rumah Cemara, karena mereka
adalah tim futsal perwakilan Indonesia pada Homeless World Cup di Brasil pada tahun 2010 yang lalu. Ajang ini merupakan kompetisi sepak bola dunia bagi para tunawisma dan kaum yang termarginalkan, termasuk diantaranya mereka yang ada di rumah cemara. Di sini, sama seperti pada grand finalis, mereka juga telah melakukan break the boundary. Di lain kesempatan, para grand finalis juga berkesempatan untuk berbagi rasa dan empati dengan sahabat-sahabat yang tergabung dalam Special Olympic Indonesia atau yang disingkat SOINA. Sebagian besar masyarakat masih berpikir bahwa penderita Down syndrome tidak dapat melakukan banyak hal karena mereka tak mampu untuk konsentrasi ataupun berpikir. Namun di SOINA, semua persepsi itu dapat dipatahkan. Anak-anak dengan Down syndrome di sini berhasil dilatih, bahkan mampu berkompetisi di tingkat internasional. Di usia yang masih sangat muda, anak-anak ini telah menunjukkan arti sebenarnya dari break the boundaries. Anak-anak yang tergabung di SOINA mengajak para grand finalis untuk bermain bersama. Permainan ini menunjukkan bahwa mereka pun mampu untuk bersaing dan berkompetisi. Untuk itu, kita kasih tepuk tangan untuk Duta SOINA selama 1 tahun ke depan, Syarif Malika dari Ambon. Dalam kesempatan ini, Syarif, grand finalis dari Maluku, diangkat menjadi Duta SOINA. Selamat! Semoga Syarif dan SOINA bisa bersama-sama menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan break the boundaries. Wah, kebanggaan besar buat saya, ini suatu prestasi ya, sejarah dalam hidup saya juga, dan saya akan mengembangkan, saya akan menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai Duta SOINA itu. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, Elmen mengoptimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Elmen, trust me, it works. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Latihan harus selalu ada di antaranya. Elmen to go. Untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Selama proses karantina ini, para finalis Element of the Year 2011 mengikuti berbagai proses penjurian. Nah, proses ini menjadi sangat penting karena akan menghasilkan para pemenang di malam grand final nanti. Saat karantina di Depa Pandayan Hotel Bandung, para grand finalis juga menjalani beberapa penjurian. Di antaranya, mereka akan menjalani penjurian badan dan interview bersama Dewan Juri. Penjurian badan menjadi penjurian yang pertama. Oleh sebab itu, sebelum penjurian, para grand finalis mendapat kesempatan untuk mengolah tubuh mereka di salah satu tempat fitness ternama di Bandung, yaitu Celebrity Fitness Paris Panjava. Selain lingkungan yang nyaman, kelengkapan alat fitness juga memaksimalkan latihan para grand finalis. Nutrisi memang penting, tapi latihan juga penting. Kayak yang sekarang kita lakukan ini. Oke? Thank you.
Kira-kira bagaimana cerita para grand finalis di penjurian badan? The Best Buddy itu dilaksanakan pagi-pagi sekali jam setengah 7. Jam setengah 7 kita harus ngumpul, jadi kita udah bangun jam berapa? Jam setengah 6 kita udah siap-siap, kita udah mandi biar kelihatan fresh kan. Udah gitu kita harus kondisi dingin, cuaca dingin Bandung dengan menggunakan swimwear. Wah, di situ gila dingin banget Bandung sumpah. Pakai swimwear ber-14. Sebenarnya nggak ada begitu pressure sih sebenarnya. Karena kita disuruh berbaris semua, kecuali tadi satu-satu gitu, kita disuruh jalan ke depan juri, terus disuruh hadap kanan, hadap kiri, hadap belakang. Nah, di situ mungkin lebih besar lagi pressure-nya. Tapi ini karena sama semua ya cukup dinikmati. Best judging yang the best body-nya, kita ada melihat beberapa kriteria. Contohnya kita ngeliat dari postur tubuhnya secara keseluruhan. Kita juga nilai dari six pack, chest, back, leg, sama arms-nya kita lihat gitu loh. Jadi kita nggak cuma nilai berdasarkan six pack aja, tapi secara keseluruhan, postur, tinggi badan itu juga kita nilai gitu loh. Secara detail-detailnya. Setelah melakukan penjurian badan, interview menjadi penjurian selanjutnya. Dalam penjurian ini, Nando, Elemen of the Year 2006, sutradara terkenal Joko Anwar, kreatif director Glenn Marsalim, dan Angelique dari Marketing Communication Nutrifood yang memberikan penilaian. Diharapkan, melalui penjurian ini, Dewan Juri bisa membantu Elemen menentukan grand finalis mana yang pantas menjadi Elemen of the Year 2011. Jeremy, what's wrong with this world? Mungkin karena bobot pertanyaannya ya. Waktu itu Mas Joko Anwar bertanya soal peran agama gitu. Mungkin dia kaitkan dengan latar belakang saya yang juga adalah agama ya. Jadi dia kaitkan peran agama itu dalam terjadinya suatu perselisihan atau konflik. Dia mulai dari bertanya what's wrong with this world. Jadi apa yang salah, apa yang harus dirubah dari dunia ini. Jadi kemudian dia bawa kembali ke konflik lokal. Waktu itu dia sebutkan Betawi ya, tentang konflik di Betawi. Jadi dia tanya pandangan saya apakah agama itu berperan di dalam terjadinya konflik tersebut. Dalam penjurian kali ini, pengalaman hidup Marino sempat membuat para juri terpukau. Bagusan dulu. Wah, ini stun kali. Ini kayaknya bapak kamu ini. Bukan kamu ini. Ya, pertama kirain kan, oh ini penjurian individual berarti lebih ke serius. Ternyata kocak banget juri semua. Dan yang paling berkesan waktu itu kalau nggak Nando, si Pak Joko Anwar bilang, kamu main basket? Iya. Kamu nyanyi juga? Iya. Coba kamu sekarang nyanyi sambil main basket. Gue pertama mikir, ini orang bercanda nih, diem aja. Terus si Nando ya bilang, ayo nyanyi sambil main basket. Wah ternyata beneran. Suatu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu sayang.
Oke, semoga seluruh grand finalis mampu menunjukkan yang terbaik dalam sesi penjurian ini. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Karena kita mengendalikan waktu, bukan sebaliknya. Latihan harus selalu ada di antaranya. Elemen to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Sibuk bukan alasan. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, optimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Trust me, it works. Mampu menaklukkan medan catwalk dan juga seluruh gerakannya menjadi salah satu tantangan terbesar buat para finalis Element of the Year di karantina tahun ini. Di acara Fashion Showcase kali ini, mereka akan berhadapan dengan banyak orang. Kira-kira mereka mampu nggak ya melakukan hal ini? Ayo, kita lihat. Sebelumnya, para grand finalis telah mendapatkan materi mengenai bagaimana melakukan catwalk di suatu fashion show. Sekarang adalah saatnya para grand finalis untuk menunjukkan kehebatan mereka di sebuah fashion show yang sebenarnya. Beberapa jam sebelum fashion showcase dimulai, para grand finalis melakukan rehearsal. Rehearsal ini berguna untuk membiasakan para grand finalis pada jalur dan posisi mereka masing-masing saat showcase berlangsung nanti. Banyak dari para grand finalis yang kesulitan dan masih melakukan kesalahan. Ya, waktu showcase tuh banyak sekali blocking dan sebenarnya blockingnya simple, cuman jalan masuk dan jalan keluarnya aja yang beda. Jadi waktu itu mungkin kita terlalu showcase nih, jadi pada seru-seru semua, jadi semuanya pada gak fokus sama yang diomongin. Misalnya satu salah tapi semua nggak lihat kesalahannya itu apa. Saya agak kurang fokus aja ke muka dan cara berjalan aja, kurang fokus. Berbagai cara dan upaya pun dilakukan para grand finalis untuk dapat mengingat posisi mereka. Contekan biar nggak salah ntar. Ini ada contekan lu? Iya, biar nggak salah, biar nggak lupa. Dapat berapa titik? Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 5. Siang telah berganti malam. Fashion Showcase Element of the Year 2011 akan dimulai hanya dalam hitungan menit. Suasana yang tegang begitu terasa di ruangan ini. Namun demikian, para grand finalis tak perlu khawatir, karena semua pelaksanaan sudah dipersiapkan dengan baik oleh tim dari My Event. Make up dan hairdo telah dilakukan, pakaian pun telah dikenakan. Namun yang tak kalah penting adalah persiapan mental, karena para grand finalis akan tampil di hadapan para tamu undangan di Indochine FX Jakarta. Fashion Showcase dibuka oleh penampilan Rikas, Element of the Year 2010. Diikuti oleh Thomas dan Johan, dua runner-up Element of the Year 2010. Tak hanya mereka, beberapa alumni Element of the Year lainnya juga ikut meramaikan Fashion Showcase. Suasana ramai penonton begitu terasa di Indochine. Tampak para tamu sangat antusias menantikan penampilan para calon bintang di Fashion Showcase malam itu. Dan inilah saatnya
Para Grand Finalist Element of the Year 2011 menunjukkan catwalk masing-masing, sekaligus membawakan busana dari Yudhistira, He by Mango, Billy Chong, serta sepatu dari Anton & Co. Ya waktu pertama lihat sih, gila, orangnya baik juga. Yang lihat baik juga, tapi the show must go on. Jadi ya udahlah, anggap aja mereka nggak ada, gitu aja sih. Para Grand Finalist tampil begitu meyakinkan, layaknya seorang model yang telah berpengalaman. Namun, ada saja kesalahan kecil yang mereka buat. Saat show-nya langsung menegangkan dan ada salah blocking juga. Sudah melakukan kesalahan, saya tetap fokus saja, jalan kembali, lalu sequence 3-nya saya fokus agar tidak melakukan kesalahan lain. Sedangkan untuk Dewan Juri, kita kedatangan model profesional senior Sarita Taib, desainer yang sedang naik daun Billy Chong, model muda internasional Vina, serta Nando Element of the Year 2006. Susah banget ya, cuma rata-rata hampir sama semua. Ya. Ya kita tadi harus benar-benar perhatiin banget supaya dapat yang terbaik ya, Iya. karena sesungguhnya dari 14 ini mereka terbaik. It was a brilliant event. There was some very strong competition, some good candidates. Fashion showcase kali ini juga dimeriahkan oleh suara merdu milik bintang muda Cass. Good evening, Elmen. Di Fashion Showcase juga diumumkan 3 special awards, yaitu The Best Body, The Best Social Media Influencer, dan tentu saja The Best Catwalk. Inilah para pemenangnya. Ozi Kalimantan Timur. Adi Guna dari Bali. Ilya dari DKI Jakarta. You are Elmen's Best Catwalk for this year. I would like to invite Johanny Yanuan, the Best Catwalk Element of the Year 2010 untuk memberikan selamat. Sebenarnya jangankan masuk nominasi, orang kepilih jadi nominasi gue gak kepikiran. Bener, gue gak kepikiran karena ya emang gue tadi ngerasa emang pertama kurang maksimal, kedua emang kurang masih gue agak error sedikit sih tadi, jujur aja. Kalau menurut saya udah pantas banget pilihan menang, karena saya sebagai desainer tentunya akan meng-hire dia sebagai model saya. Senang pastinya, bangga. Ya bangga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia untuk menjalankan pola hidup sehat. Selamat untuk Ozi, Adi Guna, dan Gillian. Hey, cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, Elmen mengoptimalkan latihanmu untuk otot sempurna.
Element. Trust me, it works. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Latihan harus selalu ada di antaranya. Element to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Wah, bagus banget kita nonton ya. Kan Salmon kan juga. Malam nanti merupakan malam penentuan bagi para grand finalist. Akan ditentukan siapa yang akan terpilih sebagai Element of the Year 2011. Sebelum malam itu tiba, para grand finalist mendapatkan suatu kejutan. Kira-kira apa ya kejutan itu? Mereka adalah para pemenang pre-audisi Element of the Year 2011 yang belum berhasil lolos sampai Grand Final. Diharapkan mereka bisa memberikan semangat untuk para Grand Finalist untuk menampilkan yang terbaik malam nanti. Kalau sampai masih ada yang berpikir bahwa kayaknya menang bukan saya, copot selempangnya, kasih ke salah satu dari 4 yang masih mau dan berpikir Mereka mau kok. Mereka juga pasti rela sehari ini belajar blocking, belajar lagunya, musiknya pasti mau. Kalau kalian masih ragu-ragu, kasihin sekarang aja. Wah, bagus banget buat pembentukan otot ya. Ikan salmon kan tinggi protein. Setelah temu kangen dengan para pemenang pre-audisi, para grand finalist diajak untuk bersantai sejenak sambil menikmati makan siang yang sehat dan bergizi di Range Market, Kuningan, Jakarta. Selesai berbelanja dan menikmati makan siang di Range Market, para grand finalist berangkat ke Watch World yang berlokasi di Grand Indonesia. Berbagai produk jam unggulan tersedia di tempat ini, termasuk salah satunya Puma Watch. Oke, seperti tadi the first conversation saya, Puma sangat into pada sport lain. Karena Puma merupakan suatu legendary brand yang based di Jerman dan memang sangat-sangat keen dengan dunia sport. Seperti atletik marathon, kalian tahu Bolt. Oke, dia merupakan international ambassador dari brand Puma. Puma is a global brand community untuk sport. Ada shoe, ada apparel, dan kami special untuk watches. Seneng banget gue, cocok banget sesuai kebutuhan gue. Thank you Puma. Selesai berkeliling, para grand finalist menikmati salad dan frozen yogurt sehat yang tersedia di gerai Heavenly Blush Plaza Indonesia. Ya, selamat datang di Heavenly Blush. Jadi sejarah Heavenly Blush itu berdiri adalah untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang yang bergaya hidup sehat kayak mas-mas ini, kayak bro-bro ini gitu. Kalau misalkan punya Element six pack, terus punya susu, punya apa, itu kan untuk dalam rumah kan. Tapi giliran weekend keluar rumah atau pulang kerja mau nongkrong, jarang sekali tempat-tempat yang bisa nyediain makanan sehat gitu. Karena di sini kita makanannya non-fat semua. Terus yogurtnya ini mengandung bakteri hidup. Jadi kalau misalkan makan yogurt Heavenly Blush,
ada bakteri baik di dalam tubuh gitu. Heavenly Blast terkenal karena menu frozen yogurt yang tidak hanya enak, tapi juga sehat. Kini, Heavenly Blast juga menghadirkan makanan selingan alternatif yang sehat. Malam ini merupakan malam penentuan bagi para Grand Finalist Element of the Year 2011. Kira-kira siapa ya yang bakal menjadi juara kali ini? Mari kita lihat bersama. Grand Final pun telah tiba. Berbagai cara dilakukan para Grand Finalist untuk menenangkan diri di tengah persiapan. Persiapan sudah maksimal ya, tinggal kita ini yang terakhir, semoga kita bisa berikan yang terbaik dan kita juga mendapatkan hasil yang terbaik. Wah, si teman lagi bermimpi dia. Juara berapa, bro? Woi, juara berapa? Persiapan. Persiapan lu tidur? Enggak lah, berdoa lah. Tapi sambil tutup mata gini. Boleh lanjut nggak? Boleh. Di tengah suasana tegang, Ozzy, Grand Finalist dari Kalimantan Timur, merindukan dukungan dari ibunya yang telah tiada. Buat almarhum ibu saya yang ada di surga, Ozzy kangen banget. Sayangnya mama. Pengen nangis rasanya ditinggal mama. Dan hari ini Ozzy berprestasi, terima kasih. Ada yang punya catatan. Waktu bukan untuk dibuang percuma. Karena kita mengendalikan waktu, bukan sebaliknya. Latihan harus selalu ada di antaranya. Elemen to go, untuk saya yang terus bergerak secepat waktu. Sibuk bukan alasan. Saya bisa, Anda juga. Trust me, it works. Cuma modal latihan, pengen gedein otot. Dream on, man. Minum Elmen. Dengan whey protein, optimalkan latihanmu untuk otot sempurna. Trust me, it works.
Selamat malam, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Slang dan para finalis Element of the Year 2011. Baik, senang sekali kami berdua bisa menjumpai Anda. Saya Uli Herdinansyah. Dan saya Cathy Sharon. Kita berjumpa dalam sebuah acara yang telah kita nantikan bersama-sama untuk mengetahui siapa yang akan menjadi juara pada malam hari ini. Sekali lagi di acara Element of the Year 2011. Baiklah, hadirin juga pemirsa yang kami hormati, kita langsung saja saksikan ini dia 7 profil pertama para finalis Element of the Year 2011. Halo, saya Adit. Saya mengemari dunia otomotif sejak masih remaja di Tanjung Pinang. Seperti tantangan untuk melakukan yang terbaik dan menjadi juara di dalam suatu balapan, tantangan dalam kehidupan juga akan membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Hai, saya Rehan. Ikut akting di film Tanda Tanya yang mengangkat isu perbedaan buat saya makin menghargai keanekaragaman di sekitar kita. Kecintaan pada keragaman budaya juga telah membawa saya menjadi Duta Wisata Semarang. Dari situlah saya belajar untuk menjadi seorang inspirator perlu peduli terhadap keragaman. Saya Syarif. Kecintaan saya di dunia kesehatan membawa saya menekuni gaya hidup sehat di tengah kesibukan saya sebagai seorang arsitek yang sering berkeliling Indonesia. Semoga dengan prestasi saya ini membawa Maluku dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan kemerduan suaranya, tapi juga gaya hidup sehatnya. Hai, saya Christian. Berbekal kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, sekarang saya menjalankan bisnis cyber cafe di kota Manado. Saya percaya perkembangan teknologi informatika telah membawa dunia maya menjadi mega perpustakaan yang pernah ada dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak hal, termasuk gaya hidup sehat yang saya jalankan. Hi, I'm Jeremy. My dad is a pastor, and I'm really proud of him. Inspired by him, I went to Singapore to study theology. After finishing my study, I came back to my hometown and teach theology for a while. Now I'm really proud to be an English teacher in Medan and also be able to inspire a healthy lifestyle to the youth. Saya Oji. Cintaan saya terhadap futsal diinspirasi oleh ayah saya, seorang atlet sepak bola. Selain itu, hobi saya bermain drum telah membawa band saya menjuari lomba skalting. Kini, saya membuktikan bahwa asma yang pernah saya derita bukanlah halangan untuk berprestasi berkat latihan yang teratur. Saya Adi Jaya. Prestasi saya bersama tim menjuarai kompetisi basket Menpora Cup sejatim memotivasi saya untuk mencapai prestasi yang lebih lagi. Tidak hanya di olahraga, kini saya menjadi vokalis band dan tampil di berbagai kesempatan di Surabaya. Semoga prestasi saya mampu memotivasi setiap orang untuk mencapai prestasi yang lebih. Sekarang saatnya kita melihat profil ke-7 Grand Finals berikutnya. Silakan. Penapi Katral, Tiang Adiguna. Selain kuliah, saya juga membantu orang tua saya menangani penginapan di Ubud. Perkembangan media sosial seperti Facebook dan Twitter telah membawa saya mengenal elemen community dan mendapatkan berbagai informasi hidup sehat. Kini saatnya saya mendedikasikan diri untuk komunitas yang telah banyak menginspirasi saya. Saya Gillian. Learn by yesterday, live for today, and hope for tomorrow, itu moto saya. Hari depan yang lebih baik akan tersedia bagi orang yang rajin merawat harapan. Dan itulah yang selalu saya sampaikan melalui kampanye peduli HIV dan AIDS. Saya Marino. Di tengah kesibukan saya bekerja di perusahaan otomotif, saya juga senang menghibur audiens di Surabaya dengan petikan kita. Di usia yang sudah 35 tahun, saya berhasil menurunkan berat badan saya dari 98 kg menjadi 67 kg. Saya ingin membuktikan bahwa badan ideal atletis juga milik mereka yang berusia kepala 3. Saya Randy. Sebagai mahasiswa arsitektur, bagi saya memahat six pack itu ibarat mendesain rumah. Butuh perencanaan dan ketekunan. Pernah menjadi duta wisata Kota Bitung, Sulawesi Utara, menjadikan modal utama saya untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Saya Oki. You can do anything you want with passion. Passion bisa membantu saya melakukan banyak hal, di antaranya fotografi. Menyenangkan untuk bisa berada di kedua sisi, sebagai model dan juga sebagai fotografer. Saya Erik. Karena rutin mendonorkan darah di Makassar, Palang Merah Indonesia mengangkat saya menjadi salah satu dutanya. Sebagai pebisnis alat kesehatan, saya percaya sehat sesuatu yang tidak bisa ditawar. Saya percaya badan atletis ideal harus dicapai dengan cara sehat seperti yang ditunjukkan Elman. Badan saya adalah saksi hidup karya Elman.
Saya Yodi, sebagai grand finalis paling muda, saya ingin mengajak semua remaja bukan hanya di Banjarmasin, tapi juga seluruh Indonesia untuk memulai hidup sehat dari muda, rajin berlatih, dan memiliki tubuh atletis ideal seperti saya. Tidak ada kata terlalu awal untuk memulai sesuatu yang positif. Diluncurkan tahun 2001, Elmen hadir dengan berbagai inovasi untuk pembentukan tubuh atletis. Elmen mulai menginspirasi hidup sehat melalui iklannya yang unik di media cetak. Iklan pengantin pria topless kemudian dijadikan iklan TV dan amat menarik perhatian. Dari situlah Elmen semakin dikenal. Pencarian ikon hidup sehat Elmen of the Year yang dimulai tahun 2004 kini sungguh menjadi ajang inspirasi hidup sehat bagi banyak orang. Elmen pun mengukuhkan misinya ke seluruh dunia. Dimulai dengan distribusi produk, mengirimkan Elmen of the Year ke ajang sejenis di luar negeri, hingga menjadi tuan rumah Mr. International 2010. Elmen has consistently inspired many people to live a healthier life. I am so proud to be Elmen of the Year 2010 and be a part of the mission. Di hari jadi yang ke-10 ini, Elmen mengucapkan banyak terima kasih kepada para konsumen setia. Berkat dukungan Anda lah, Elmen dapat menjadi inspirator hidup sehat seperti sekarang ini. Elmen, trust me, it works. Happy 10th anniversary to Elmen! Mudah-mudahan terus menginspirasi pria-pria Indonesia dan mancanegara untuk memiliki gaya hidup yang selalu sehat. Kita saksikan bagaimana kerajinan yang terjadi lewat tayangan yang berikut ini. Para grand finalis Elmen of the Year 2011 menjalani 10 hari masa karantina. Ke-14 grand finalis memulai masa karantina mereka di The Ritz-Carlton, Jakarta. Selama masa karantina, mereka menjalani pembekalan mengenai banyak hal. Mulai dari communication skill, modeling dan catwalk, sampai belajar akting bersama Ratna Riantiarno dari Teater Koma. Photoshoot merupakan salah satu kegiatan dalam karantina. Di sini, para grand finalis belajar menjadi model di bawah arahan fotografer profesional melalui berbagai tema foto. Salah satunya, photoshoot bersama Smart Fortune. Proses penjurian Elmen of the Year 2011 sudah berlangsung sejak masa karantina. Penjurian badan, communication skill, fotogenitas, kemampuan acting dan catwalk, serta penilaian keaktifan mereka dalam menginspirasi hidup sehat melalui sosial media. Dengan berbekal pengalaman dan pembelajaran tersebut, ke-14 grand finalis diharapkan dapat menjadi inspirator hidup sehat sejati. Dan yang terbaik menjadi Elmen of the Year 2011. Inilah dia Top 6 Elimination. Grand Finalist pertama yang berhasil masuk ke Top 6 adalah Aditya dari Kepulauan Riau. Maju ke depan. Berikutnya, grand finalis yang masuk ke top 6 adalah Adi Jaya dari Jawa Timur. Dan selanjutnya, yang ketiga,
adalah dari Sulawesi Utara, Christian Loho. Tidak sudah sampai kepada setengahnya, masih ada 3 lagi. Yang keempat adalah Rehan dari Jawa Tengah. Berikutnya, silahkan langsung saja maju ke depan untuk menjadi grand finalist yang juga masuk ke top 6. Dan ia adalah Marino dari Jawa Timur. Tinggal 1 nama lagi. Oke, 1 nama lagi. This is last but not least. Kira-kira siapa yang akan masuk sebagai top 6 pada malam hari ini? Dan grand finalist yang masuk ke top 6 pada malam hari ini adalah Oki dari Jawa Barat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada top 6 Grand Final Elemen of the Year 2011. Baik, setelah ini kita akan segera kembali untuk melihat interview untuk top 6. Jangan kemana-mana, Grand Final Element of the Year 2011 akan segera kembali. Baiklah, sekarang Kathy dan juga hadirin juga pemirsa, termasuk sekarang sudah siap-siap adalah 6 Grand Finalist top 6 yang siap melakukan interview. Selain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam melakukan pembentukan tubuh atletis, apa peran lain elemen dalam hidup Anda? Silakan, langsung saja dijawab. Kita mulai dari paling sebelah kanan. Silakan Adit. Terima kasih. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi saya, elemen juga memotivasi saya untuk terus menjalankan pola hidup sehat. Dan sekarang tidak pernah saya bayangkan, elemen bisa mempertemukan saya ke-13 pria-pria hebat dari seluruh Indonesia. Itu semua berkat elemen. Terima kasih. Lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Bagaimana Anda menghubungkan kalimat ini dengan kesuksesan seseorang? Baik, silakan Raihan. Terima kasih. Untuk meraih kesuksesan tentu ada proses dan pengorbanan. Begitu juga dalam mempertahankan. Seperti menjadi juara Element of the Year, tentu ada proses dan juga pengorbanan. Seperti juara sejati tidak hanya untuk malam ini saja, tetapi bagaimana mempertahankan kemenangan tersebut seumur hidupnya untuk bisa menginspirasi orang lain agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang Anda lihat di masa akan datang jika seluruh masyarakat Indonesia menerapkan pola hidup sehat dari sekarang? Pertanyaan dari Yodi yang akan dijawab oleh Christian. Silakan Christian. Saya penasaran nih jawabannya. Terima kasih. Pola hidup sehat dalam artian di sini tidak hanya sehat secara fisik saja, melainkan juga sehat secara mental, sosial, ekonomi, dan segi-segi lainnya. Dan saya percaya bila seluruh masyarakat Indonesia menjalani pola hidup yang sehat, maka bangsa kita bisa menjadi bangsa yang produktif, bangsa yang maju, berprestasi dalam segala bidang, dan bisa menjadi bangsa yang disegani dari bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih. Mana yang lebih efektif untuk Anda? Pujian atau kritik? Menurut saya, kritik dan pujian tergantung dari pola pikir kita untuk menanggapi hal tersebut. Tapi bagi saya, pujian sangat penting karena di sini saya bisa menghargai diri saya ke depannya. Tetapi kritik juga diperlukan agar saya bisa mengevaluasi diri saya untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas. Terima kasih. Perkembangan media sosial telah membantu kita semua saling berhubungan, melintasi jarak dan waktu.
Apakah hal ini anugerah atau bencana? Silahkan, Marino. Bagi saya, media sosial bisa menjadi suatu anugerah apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetapi bisa menjadi suatu bencana apabila kita sudah dikendalikan sendiri oleh media sosial itu sendiri, sehingga kita akan kehilangan kehidupan sosial yang sebenarnya. Terima kasih. Setujukah Anda dengan pernyataan sehat itu mahal? Ya, terima kasih. Sehat itu bisa kita lihat dari dua sisi. Secara materi sehat itu bisa didapat dari olahraga ringan seperti jogging, lari, dan sehat juga bisa didapat dari makanan bernutrisi, maka sehat itu murah. Tapi jika kita melihat secara nilai, sehat itu tidaklah murah, tetapi amatlah mahal karena uang hanya bisa membeli kesehatan, tapi kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih. Salah satu grand finalist dipilih menjadi Duta Soina atau Special Olympic Indonesia yang mewakili anak-anak dengan keterbatasan intelektual namun tetap mampu berprestasi, yaitu Syarif dari Maluku. Oke, the best catwalk element of the year 2011 adalah Gillian dari DKI Jakarta. Selamat untuk Gillian. Berikutnya, untuk the best body element of the year 2011, Ozzy dari Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, the best social media influencer merupakan special award yang pertama kalinya diberikan tahun ini. Gelar ini diberikan kepada grand finalist yang dinilai juri memiliki pengaruh paling besar di dunia social media. Selamat kepada the best social media influencer element of the year 2011, Adi Guna dari Bali. Selamat untuk para pemenang. Inilah dia para nominasi The Most Photogenic. Jeremy Siregar, Sumatera Utara. Oki Yoswara, Jawa Barat. Randy Yudhistira, Sulawesi Utara 2. The most photogenic element of the year 2011 adalah Randy Yudhistira dari Sulawesi Utara. Selamat. Kami ucapkan selamat. Ya, dan Thomas sebagai The Most Photogenic Element of the Year 2010, kami persilakan untuk memberikan selempang kepada Randy The Most Photogenic Element of the Year 2011. Oke. Terima kasih kepada Randy dan Thomas. Sekarang kita akan mengumumkan The Best Acting Model. Nominasi The Best Acting Model. Christian Loho, Sulawesi Utara 1. Marino Alisastra, Jawa Timur 2. Erik Suwanto, Sulawesi Selatan. Dan The Best Acting Model Element of the Year 2011 adalah
Christian Loho dari Sulawesi Utara. Dan kami persilahkan Johan sebagai The Best Acting Model Element of the Year 2010 untuk memberikan selempang kepada Christian, The Best Acting Model Element 2011. Kita lanjutkan untuk top 3 elimination. Kita berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang sudah tidak sabar di atas panggung ini. Grand Finals pertama yang berhasil masuk top 3 adalah Adi Jaya, Jawa Timur. Berikutnya adalah Raihan, Jawa Tengah. Berarti masih tersisa satu orang lagi ya? Satu orang lagi. Tersisa satu orang lagi. Kami ucapkan selamat kepada Adit, Kepulauan Riau. Selamat kepada mereka yang sudah menjadi top 3 Grand Finalist dari Element of the Year 2011. Terima kasih kepada Marino, Oki, dan Christian. Terima kasih banyak. Kalian dipersilakan meninggalkan panggung bersama dengan para finalis grand lainnya. finalis yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Selamat kepada 3 top 3 ya, yang berhasil masuk ke puncak acara ini. Baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih serius nih. Iya, pendukungnya juga semakin luar biasa pada malam hari ini. Semakin bersuara sepertinya di studio ini ya. Betul Oke, kita sekali. akan melihat pertanyaan untuk 3 besar yang akan diberikan oleh para juri pada malam hari ini. Baik, kita mulai ya. Baik, sekarang kita mulai kesempatan pertama kami berikan kepada Rianti Cartwright untuk memberikan pertanyaan kepada Adi Jaya. Silakan. Pertanyaannya untuk Adi Jaya. Media sosial efektif sebagai sarana menginspirasi, tapi beresiko mengurangi privacy. Bagaimana tanggapan Anda sebagai calon public figure? Menurut saya, bagaimanapun seorang public figure butuh dukungan masyarakat. Meskipun privasinya akan sedikit terusik. Dan sebagai calon public figure, saya siap memberikannya selagi saya bisa memberikan dampak yang positif dan memberikan inspirasi yang positif bagi mereka. Terima kasih. Berikutnya untuk Rehan dari Jawa Tengah ya, akan diberikan pertanyaan oleh Tipi Jabrik. Rehan siap? Siap, Mas. Apa arti menginspirasi bagi Anda? Terima kasih, selamat malam semuanya. Menurut saya menginspirasi adalah aktualisasi diri untuk menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Raihan. Berikutnya pertanyaan untuk Adit, langsung saja dari juri kita Reza. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, apa hambatan yang paling besar yang harus diatasi? Terima kasih. Hambatan terbesar untuk membentuk Indonesia lebih sehat adalah pemahaman tentang arti sehat itu sendiri. Kurangnya arti sehat, maka Indonesia tidak akan bisa untuk menjalankan pola hidup sehat. Maka saya berprinsip untuk memulai sesuatu diperlukan pemahaman. Terima kasih. Baik, kita persilakan untuk Dewan Juri. Semakin tegang, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Grand Final Element of the Year 2011. Hadirin sekalian juga pemirsa dimanapun Anda berada, kini kita sudah ada di puncak acara. Betul sekali, dan kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi Element of the Year 2011 dan juga runner up-nya. Siapakah antara Adi Jaya atau apakah dia akan menjadi Raihan? Betul. Atau Adit, kira-kira yang mana kita akan cari ya? tahu. Sebelumnya kita pengen denger nih, para supporternya Adi Jaya, suaranya dong supporternya yang paling keras. Iya. Wow, sampai bawa spanduk loh. Iya, supporternya Raihan. Oke. Dan siap. supporternya Adit. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, sekarang saatnya pengumuman second runner-up Element of the Year 2011. Adit dari Kepulauan Riau. Supporternya mana Adit yang paling keras dong sekali lagi. Wow, begitu banyak orang-orang yang mendukung Adit pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat, dan kepada Johan sebagai second runner-up Element of the Year 2010. Kami persilahkan untuk memberikan selempang kepada Adit. Silahkan. Terima kasih Johan, Adit. Selamat second runner-up Element of the Year 2011. Tinggal 2 grand finalis ya, wakil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Siapakah yang akan menjadi Element of the Year 2011? Element of the Year 2011 adalah... Sebelumnya kita saksikan dahulu bagaimana kegiatan-kegiatan Rikas sebagai Element of the Year 2010 lewat tayangan yang berikut ini. A year for another transformation. Menjadi Element of the Year 2010 sungguh telah mengubah hidup saya. Saya sungguh bangga dapat masuk top 15 Mr. Universe Model 2011 di Dominican Republic. It was a chance of a lifetime. Apalagi ketika saya dapat membawa pulang gelar The Best National Costume untuk Indonesia. Pengalaman paling berharga adalah saat saya berhasil menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup sehat. Hal ini saya lakukan bersama Elmen saat keliling Indonesia dan juga melalui sosial media. Terima kasih Elmen yang telah membantu mengembangkan potensi diri saya dan membuka begitu banyak kesempatan. Break the boundaries and keep inspiring. Yes, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Break the boundaries. Kita terobos semua batasan yang ada. Jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa memang menjadi Element of the Year kita bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan. Tentunya selain menjadi bintang iklan, menjadi juri audisi, sampai dengan dikirim ke pageant internasional. Nah, sekarang sudah ada 2 orang yang akan menjadi salah satunya Element of the Year 2011. Wajah pemenang akan dilukis dengan menggunakan media pasir. Silakan Pak. Kita lihat sama-sama langsung dihapus. Wow. Pemenang tahun lalu
berganti generasi. Ini. Baik, kita mulai. Memberikan ilustrasi pemenang Element of the Year 2011. Pak Fauzan telah memulai. Jadi caranya begini ya, dia menggenggam butiran pasir Betul, di betul dalam sekali. telapak tangannya dan dia hanya menuangkan seperlunya. Ya, Dan dia mulai dengan apa nih kira-kira? mata siapa kira-kira ini? Mata siapa ya? Baru terlihat mata dan alis. Kayaknya bukan mata kamu, Ulit. Terlalu tebal alisnya. Jauh banget dari alis saya. Oke Katy, udah kebayang belum ini siapa ya kira-kira? Kira-kira sih udah kira-kira. Tapi saya masih belum tahu nih, mungkin kita tunggu sampai nyampe ke hidungnya kali ya. Iya. Kalau mata agak susah menebak masalahnya. Masih belum kelihatan ya? Ya, Pak Fauzan Apakah masih. penonton mungkin sudah tahu kira-kira siapa? Nah, mulai jelas ya. Mulai jelas. Kalau dari mata hidung sih masih kelihatan nggak terlalu berbeda loh. Kita masih belum tahu ini siapa di antara dua grand finalis kita yang akan menjadi Element of the Year 2011. Mata udah jadi, hidung sudah, bibir sudah, rambut. Baru sekilas ya. Dengan menggenggam pasir, sedikit demi sedikit terbentuklah separas wajah. Ya. Inilah pemenang Element of the Year 2011. Dua finalis kita masih belum bisa melihat sama sekali wajah siapa yang sedang digambar di balik punggung mereka. Penonton pelan-pelan sudah mulai mengenali sedikit demi sedikit walaupun belum jelas juga siapakah yang akan mendapatkan gelar Element of the Year 2011. Seperti sudah saya katakan tadi, kedua finalis tidak bisa melihat sama sekali. Semakin jelas. Saya ngeliatnya TV Jabrik ya. Dan baru mulai terlihat kira-kira siapa? Ya. Dan pemenang Element of the Year 2011 adalah Raihan dari Jawa Tengah. Kepada Rikas, kami persilahkan untuk memberikan selempang kepada Raihan. Silakan Rikas memberikan selempang.
kepada Raihan sebagai Element of the Year 2011. Dan selamat juga kepada Adi Jaya dari Jawa Timur. Ya, selamat pada Adi Jaya dari Jawa Timur sebagai First Runner-up Element of the Year 2011. Yang akan dipersembahkan oleh Thomas sebagai First Runner-up Element of the Year 2010 untuk memberikan selempang kepada Adi Jaya. Oke, selamat sekali lagi kepada Raihan dari Jawa Tengah. Kamu telah berhasil menjadi Element of the Year 2011. Sampai jumpa di Element of the Year berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Di sini bukan anak-anak, malah tempatnya para pekerja. Kalau di sini bukan anak-anak, menjadi pekerja. Banyak mintanya, kerja. Let's go. Di sini bukan anak-anak, malah sobatnya para pekerja. Kalau di sini bukan anak-anak, menjadi kerja. Yeah, 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 yeah. Banyak mintanya, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, gerak, oh harus gerak, oh harus gerak, oh temanku, jika Tuhan mengizinkan, ya, pasti menang. Ayo maju, oh temanku.